Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Ahmad Rianto, perwakilan dari kelompok 3 Statistika Ekonomi 1, kelas Manajemen 19H. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai penerapan metode tren dan variasi musim pada usaha nasi goreng Ableh tahun 2020. Baik, ini adalah tabel pembagian tugas dan kelompok yang beranggotakan Firman Ahmad Rianto, Eka Putri Ermahdi, Fitri Herdina, Salma Puji Lestari, Muhammad Khairul Zaman, Okta Paras Robi. Baik, selanjutnya tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui metode tren yang paling sesuai pada data hasil penjualan nasi goreng Ableh tahun 2020. Yang kedua, meramalkan hasil penjualan atau porsi pada usaha nasi goreng Ableh pada tanggal 11 Maret 2020. Yang ketiga, untuk mengetahui indeks musim pada periode 26 Februari sampai 10 Maret 2020. Ini adalah data penjualan nasi goreng Ableh periode 26 Februari sampai 10 Maret tahun 2020. Sebanyak 14 data. Baik, selanjutnya adalah penghitungan metode tren. Tren adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata. Selanjutnya adalah kepenghitungan tren metode semi rata-rata. Ini adalah tabel sudah penghitungan oleh kelompok kami, yaitu mengenai data penjualan nasi goreng Ableh tahun 2020. Yang pertama harus kalian cantumkan adalah data kalian. Hari atau tanggal 2020. Yang 14 data, sebanyak 14 data tadi. Dengan nilai jumlahnya atau nilai penjualan porsinya. Setelah itu, yang pertama kita lakukan adalah mencari K1 atau K2. Bagaimana mencari K1 atau K2? Mencari K1, K2. Bagaimana mencari K1, K2? Mencari K1 dan K2 adalah kita harus membagi data menjadi 2. Yang misalnya, kita memiliki 14 data. Kita bagi menjadi 2, yaitu 7/7. Kita harus mencari pertengahan dari data tersebut. Dikarenakan genap, data tersebut tidak ada pertengahan, tidak ada pertengahan. Yang berarti kita harus mencari dua data yang mendekati pertengahan. Semisal untuk K1 tanggal 2 Maret dan 3 Maret, tanggal 4 dan 5 Maret. Kita ambil K1 dan K2-nya adalah di tanggal 2 Maret dan 5 Maret. Setelah itu mencari rata-rata. Bagaimana mencari rata-rata dari K1 dan K2 tersebut? Kita menjumlahkan nilai data dari penjualan atau porsi tersebut. Semisal dari 68, 60, 43, 59, 66, 62, 62. Dijumlahkan dan dibagi 7 data. Kenapa dibagi 7 data? Karena data tersebut kan dibagi 2, yaitu menjadi 7. Jadi nilai data yang sudah dijumlahkan dibagi 7, yang menghasilkan 58,9 untuk data K1. Untuk data K2 seperti itu dilakukan, dijumlahkan nilai data tersebut lalu dibagi 7, yang menghasilkan 47,7. Lalu mencari nilai untuk tanggal dasar 2 Maret. Kita harus memberikan angka peramalan. Kenapa diberi angka peramalan? Agar kita mudah menentukan atau menghitung
peramalan tersebut. Kita memberikan angka seperti negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Dan K1 tersebut untuk 2 Maret adalah 0. Lalu dilanjut lagi dengan ke bawahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa sampai 9 yang akan kita hitung? Setelah data dari 10 Maret, kita tidak tahu data dari 11 Maret tersebut. Makanya dari itu kita meramalkan untuk hasil penjualan tersebut pada 11 Maret. Untuk nilai dasar tanggal 5 Maret sama seperti K1 atau tanggal 2 Maret. Kita lakukan pemberian angka ramalan tersebut. Yang penentuan untuk 11 Maret adalah 6 dan untuk 2 Maret adalah 9. Untuk menghitungnya adalah kita memberikan rumus Y aksen sama dengan A plus BX. Y aksen sama dengan tanggal dasar 2 Maret sama dengan 58,9 plus 33,7 X. Y aksen sama dengan tanggal dasar 05 Maret 47,7 plus 3,7 X. Bagaimana kita mencari X? Kita mencari X dengan rumus K1 dikurangi K2 dibagi tanggal dasar K1 dikurangi tanggal dasar K2 yang menghasilkan B. Sama dengan 58,9 dikurangi 47,7 dibagi tanggal 5 Maret dengan dikurangi tanggal 2 Maret yang menghasilkan 11,2 dibagi 3 yang menghasilkan angka 3,7 yang sudah diterapkan dalam BX. Ya, selanjutnya adalah menentukan peramalan dengan metode semi rata-rata dengan penghitungan. Meramalkan hasil penjualan pada tanggal 11 Maret 2020 dengan menggunakan persamaan tanggal 2 Maret 2020 berarti X sama dengan 9, maka tanggal 2 Maret adalah Y aksen sama dengan 58,9 plus 3,7 X. Saya aksen sama dengan 58,9 plus 3,7 dalam kurung 9 Y aksen 58,9 3,7 dikali 9. Y aksen 58,9 Y plus 3,3 yang menghasilkan data 92,2. Begitupun dengan data 0,05 Maret dengan X sama dengan 6. Baik, selanjutnya adalah metode tren kuadrat terkecil. Yang pertama harus kalian lakukan adalah tentu harus menyajikan data sebanyak 14 data tersebut dan nilainya. Selanjutnya kita mencari kode X atau hari. Bagaimana kita mencari kode X atau hari tersebut? Kita memberikan angka peramalan bagi kode X atau hari tersebut sehingga menghasilkan angka 6,5, 5,5, 4,5 dan seterusnya. Kita membagi dua data tersebut menjadi 7 negatif dan 7 positif. Kenapa? Karena kita memiliki 14 data. Selanjutnya kita mengkalikan Y kali X. Y-nya berapa? Y-nya adalah nilai penjualan atau nilai data pada tanggal 26 Februari. Selanjutnya dikalikan dengan kode X. X tersebut adalah 6,5 yang sehingga menghasilkan angka negatif 442. Selanjutnya adalah menentukan Y dikurangi Y aksen di kuadrat. Yang berarti Y-nya adalah data penjualan tersebut 68 dikurangi Y aksen. Y aksen tersebut adalah hasil penghitungan. Hasil penghitungan dari Y aksen sama dengan 53,5 plus 1,1 X. Terusnya apa? Menentukan nilai A dan nilai B.
Menentukan nilai A sama dengan sigma Y dibagi N, atau sigma Y tersebut adalah jumlah nilai data dari 14 data tersebut, yaitu 749 dibagi 14 data. Jumlah hari yang menentukan data tersebut yaitu 14 hari. Yang menghasilkan sama dengan 53,5. Untuk nilai B. Nilai B sama dengan sigma X kali Y dibagi sigma X kuadrat, yaitu sigma X kali Y-nya adalah 240,5 dibagi X kuadratnya adalah 227,5 sama dengan 1,1. Jadi persamaan tren kuadrat terkecil adalah Y aksen 53,5 dibagi 1,1X. Baik, selanjutnya adalah menentukan tren metode terbaik. Metode terbaik semi rata-rata yang sudah menghasilkan persamaan Y aksen sama dengan 58,9 plus 3,7X. Sesuai tabel yaitu YX, Y aksen, Y kurang Y aksen dalam kurung Y kurang Y aksen kuadrat. Yang pertama kita akan mengambil contoh dari data yang pertama yaitu 68. Untuk X negatif 5 itu angka peramalan. Bagaimana kita mencari X aksen tersebut? Langkahnya adalah langkah mengenai contoh data 66, Y66 dengan memiliki kode peramalan atau X6. Contohnya adalah Y aksen sama dengan 58,9 plus 3,7X. Y aksen sama dengan 58,9 plus 3,7 dalam kurung 6. Y aksen sama dengan 58,9 plus 3,7 kali 6. Y aksen 58,9 plus 22,2 yang menghasilkan data 69,9 yaitu Y aksen. Selanjutnya adalah metode penentuan tren terbaik kuadrat terkecil dengan memiliki persamaan Y aksen sama dengan 53,5 plus 1,1X. Seperti tabel yang sebelumnya, yang diperlukan adalah tanggal penjualan atau porsi X Y aksen atau Y dalam kurung Y kurang Y aksen kuadrat. Kita ambil contoh dari data 07 Maret yaitu penjualan porsi 40 dengan memiliki kode X atau kode peramalan 4 yang kita akan cari Y aksen. Contoh penghitungannya adalah Y aksen sama dengan 53,5 plus 1,1X. Y aksen sama dengan 53,5 plus 1,1 dalam kurung 4. Y aksen sama dengan 53,5 plus 1,1 kali 4. Y aksen sama dengan 53,5 plus 4,4. Y aksen sama dengan 57,9. Baik, selanjutnya adalah perhitungan indeks musim menggunakan metode rata-rata sederhana. Yang diperlukan adalah tanggal, pendapatan, nilai rata-rata, indeks musim. Yang diperlukan ya tentu data 14 data tersebut. Bagaimana kita mencari nilai rata-rata? Sebelum mencari nilai rata-rata, kita mencari nilai rata-rata dari pendapatan yang menghasilkan angka 54. Lalu kita membagikan pendapatan tersebut, semisal kita ambil contoh dari tanggal 26 Februari 68. Berarti pendapatan dibagi nilai rata-rata sama dengan 68 dibagi 54 dikali 100 yang menghasilkan indeks musim. Ini adalah data tertinggi. Bagaimana kita data terendah? Yaitu data tanggal 4 Maret yaitu 40. 40 dibagi 54 dikali 100 yang menghasilkan indeks musim 74%, yaitu data indeks musim terendah. Kesimpulannya adalah A. Metode tren yang paling sesuai adalah metode tren semi rata-rata. B. Persamaan tren yaitu Y aksen sama dengan 58,9 plus 3,7X. C. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode rata-rata sederhana, indeks musim rendah
pada tanggal 28 Februari dan 45, 79, 10 Maret 2020. D. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode rata-rata sederhana, indeks musim tinggi adalah pada tanggal 26 Februari, 1 Maret, dan 8 Maret 2020. Sekian dari kelompok kami atau perwakilan dari kelompok kami. Saya Firman Ahmad Rianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.